Baik anak-anak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini agenda kita akan bahas tentang homonim, homograf, homofon, dan polisemi. Sebuah kajian kebahasaan yang kadang-kadang kita bingung cara membedakannya. Bahwa ada kata-kata homo yang di depan, yang membedakan hanya di belakang suku kata terakhir, homonim, homograf, homofon, dan terakhir polisemi. Ya, kita akan masuk ke homonim. Homonim itu adalah kata yang punya beberapa arti dan sebenarnya arti-arti tersebut tidak ada hubungannya sama sekali. Dapat juga dikatakan bahwa homonim ialah beberapa konsep yang kebetulan diungkapkan dengan kata yang sama. Mulai dari hurufnya, mulai dari cara bacanya, mereka akan mempunyai kesamaan. Baik, selanjutnya kita akan lihat contoh dari homonim. Jadi mulai dari cara bacanya, kemudian tulisannya akan sama. Kita akan bedakan nanti di arti karena kita berbeda pada pemakaian kalimat. Jadi misalnya kata alas. Alas itu berarti hutan dan juga bisa berarti dasar. Jadi pada kata alas, contoh kalimatnya adalah berburu di alas, itu artinya adalah berburu di hutan. Kemudian alas yang kedua adalah dasar, yaitu menggunakan alas segitiga, Ya. Kemudian ada lagi asa. Asa yang berarti harapan dan asa yang berarti satuan film. Putus asa. Film asa 100, jadi ukurannya adalah 100. Kemudian asa yang lain juga ada. Kemudian kata bagi itu juga ada yang artinya untuk, ada yang artinya membelah atau menjadi dua. Bagi saya, itu untuk saya. Bagi kami adalah untuk kami. Kemudian ada yang kedua, penggunaannya adalah kuenya dibagi, kuenya jadi dua atau dibelah. Sama artinya. Kemudian homograf. Nah, inilah yang unik di homograf. Jadi kata homo di sini, kata homograf itu adalah kita akan lihat nanti yang sama apanya? Yang sama adalah tulisannya. Graf atau tulisannya. Ya, kita lihat di sini. Tulisannya sama. MENTAL. Kemudian TERAS. Kemudian SEDAN. Sama ini. Jadi tulisannya sama, tapi pengucapannya berbeda. Kalau ini artinya adalah mental, kalau ini mental. Mental yang artinya itu jiwa, kemudian mental artinya terpelanting. Jadi misalnya konsep pendidikan kepemimpinan adalah untuk menempa mental siswa. Nah, itu penggunaan kata yang artinya mental artinya jiwa. Kemudian kalau mental, mental misalnya ada tabrakan yang membuat pengendaranya mental sampai ke sungai, misalnya seperti itu. Kemudian pejabat teras dan teras. Kalau teras itu artinya adalah beranda rumah, pejabat teras itu pejabat tinggi. Ya, kemarin ada itu. Kemudian yang kedua, sedan dan mobil sedan. Jadi sedan itu menangis. Kalau sedan itu artinya adalah jenis mobil. Itu homograf ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita ke homofon. Adalah kata ucapannya sama. Jadi homo sama pada fon. Fon itu artinya adalah ucapan atau bunyinya, ya.
Berbeda tulisan, maknanya berbeda. Yang sama apanya, yang homo apanya, phone, bunyinya saja. Ya. Kita lihat. Bunyinya sama, sanksi, sanksi, bang, bang, masa, masa. Tapi kita lihat secara konstruksi hurufnya akan berbeda. Sanksi yang atas itu menggunakan G, sanksi yang bawah menggunakan K. Kemudian bang di atas menggunakan K, bang di bawah menggunakan G. Masa yang pertama menggunakan S-nya 2, masa yang kedua ini adalah S-nya 1. Maka artinya pun akan berbeda. Sanksi yang menggunakan G artinya ragu, aku sanksi dia akan bisa melewati sungai itu. Maka kita sanksi dia bisa lewat gitu ya. Kemudian yang kedua, sanksi yang menggunakan K artinya denda atau hukuman. Setelah dia pergi ke luar negeri tanpa izin, dia mendapatkan sanksi dari PT-nya. Hukumannya apa, dendanya apa, begitu. Dan bank artinya lembaga keuangan. Di Indonesia ada Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, atau bank yang lain yang artinya itu adalah nama-nama lembaga keuangan. Kemudian yang kedua, bank yang artinya kakak. Kalau yang sekarang terkenal Bank Toyib itu artinya kakak Toyib, namanya Toyib. Dan berikutnya adalah masa yang artinya orang banyak, dan masa yang artinya menunjukkan waktu. Ketika berunjuk rasa, banyak massa yang menuju ke pasar dan pertokoan untuk merusak perlengkapan di sana, misalnya seperti itu. Kemudian pada masa reformasi kita diberi kebebasan untuk berpendapat. Nah, masa yang artinya waktu. Dan terakhir kita akan bahas tentang polisemi. Nah, polisemi ini kata yang memiliki banyak arti. Ya. Karena apa? Karena adanya proses pengayaan makna. Jadi arti yang satu dengan arti yang lain masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya, dan prosesnya adalah proses pengayaan makna. Kita lihat. Udara sejuk, hatinya sejuk, yang artinya sama-sama enak, nyaman. Ya. Memotong kue artinya membelah kue. Memotong gaji berarti membelah gaji atau dikurangi. Ini sama, kue dikurangi. Daun pisang, daun pintu, daun telinga, kita lihat punya persepsi kesamaan makna yang hampir sama. Yang artinya bisa menjuntai atau di pinggir itu kan. Nah, daun pisang, daun pintu, daun telinga. Begitu dan seterusnya, ada naik sepeda, naik haji, jatuh dari pohon, jatuh hati, lupa mata, matahari. Nah, ini contoh-contoh dari polisemi. Nah, nanti kalian bisa akan membedakan dan melihat contoh-contoh yang lain. Anda bisa bereksplor dengan menggunakan kata-kata yang tadi sudah disampaikan, kemudian membuat semacam tabel. Anda akan bisa lihat homonim katanya apa, kemudian dibuat kalimat. Homograf katanya apa, dibuat kalimat. Homofon katanya apa, dibuat kalimat. Begitu juga polisemi. Baik, anak-anak, sekian dulu apa yang dapat saya sampaikan materi tentang homonim, homograf, homofon, dan polisemi. Dan nanti apabila ada pertanyaan bisa di chat lewat WA ataupun Google Classroom. Oke, selamat berkarya, selamat belajar, tetap ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.